وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. Ya. Amin. Gak usah pakai amin. Oke guys, hari ini gue ada di daerah mana nih? Pokoknya dekat Moi gitulah. Mau ketemu sama orang yang pertama kali bantu untuk terima Yesus. Oke. Woi, ini dan orangnya nih. Salam bang. Manggil abang apa manggil pastor nih sekarang? Udah keren banget. Apa aja boleh. Ini orang gembala paling humble sedunia. Penasaran kayak gimana? Saksikan terus chapter David Chaniago. Nanti kita kenal Tuhan Yesus. Baik, oke? Iya. Kali ini kita bersama Bang Fadil. Jalan ya. Oke. Kita tempel dulu kita. Oke, sahabat Kristus dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya David Chaniago. Kali ini kita punya versi yang sedikit berbeda ya, kayak di channel sebelah bang, nggak apa-apa bang. Kita kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Fadil, di mana dia adalah salah satu orang yang pertama kali menemukan saya kepada Tuhan Yesus ya. Dia yang ngasih tahu, bukan. Dia yang merangkul ya untuk ngasih jalan sebelum ketemu dengan Abi. Kita sedikit ada pembelajaran dulu ya bang ya. Jadi abang boleh kenalan dulu supaya mereka ini yakin kalau ini adalah Bang Fadil. Buka dikit aja maskernya nggak apa-apa. Oke, boleh kenalan bang. Ya kan ketemu. boleh bang. Kenalin dulu bang dirinya bang. Salam, sahabat Kristus. dari Ya. YouTube kamu ya. Ya. Panggilannya apa? Sahabat Kristus. Salam sahabat Kristus. Ya, dari channel Ya. chapter David Dari Chaniago. channel chapter David Chaniago. Ya, betul bang. Saya Fadil. Pelan-pelan aja bang, mau feeling. Seru banget, Kita Ya. ceritanya terus. Saya Fadil. Saya diundang untuk ngisi Sharing di channelnya beliau. Wah, saya langsung oke. Itu. Nah, nanti kita ngomongin tentang channel Bang Fadil juga ada. Oke, abang ngomong aja dulu. Oke. Terus saya langsung teringat dengan semangat dia untuk mencari Tuhan Yesus, begitu ya. Loyo sih dulu. Saya ingat sekali ya, semangat dia luar biasa dan mau belajarnya juga bagus. Akhirnya saya bimbing dan saya jemput langsung. Bayangin ya. Jemput langsung dan kita jalan langsung ke Lembang ya waktu itu. Bandung nih. Oh iya, Bandung, Lembang. Lembang. Iya, betul. Ya, Lembang. Langsung tuh. Ya, langsung beliau dibaptis dan sampai hari ini dia tetap setia ya untuk menyatakan imannya bahwasannya Isa Al-Masih adalah Tuhan yang benar. Amin. Ini gimana enggak setia? Di mana lagi orang bisa mendapatkan jaminan masuk dan kepastian masuk surga? Cuman di Yesus tuh, Bang. Terus Abang nih sendiri dari seberang ya. Anggaplah dari agama lain terus bisa terima Yesus. Kebaikannya itu kayak gimana Bang bisa sampai terima Yesus tuh sampai sekarang jadi pastor? Aduh, nggak tahu deh. Ini bisa dikatakan kalau seandainya kita jadi percontohan apa sih Bang namanya Bang? Patut diteladani lah gitu. Menjadi teladan. Yang baik. Mungkin teman-teman di sana yang belum terima Yesus atau masih ragu-ragu, kita welcome ya Bang, sharing-sharing ya Bang. Welcome sekali untuk sharing-sharing kita. Iya, nggak ada paksaan kok. Jadi gimana Bang dulu bisa terima Yesus itu Bang? Waduh. Ya. Sedikit aja. Kalau mau diceritakan sebenarnya panjang, tapi yang jelas saya sangat bersyukur sekarang mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan yang benar. Tuhan yang benar ya. Tuhan yang benar. Karena 1 Yohanes 5:20. Karena banyak Tuhan yang dikenal manusia. Ya. Banyak sekali Tuhan yang dikenal manusia. Yes. Tetapi saya menemukan Tuhan yang benar di dalam pribadi Isa Al-Masih. Gimana tuh pribadinya tuh? Waduh, pribadinya moral tertinggi tuh. Ya, dia adalah orang atau pribadi yang mengasihi. Yes. Ya, kasihnya lebih dari siapapun, bahkan tanpa syarat. Tanpa syarat. Nggak usah pakai. Iyalah. Isa Al-Masih nggak kenal kita. Siapa kita? Tapi kita ditebus oleh darahnya. Kasih karunia luar biasa. Mantap. Dia rela mati untuk kita, begitu ya. Tapi kan beda zaman, pasti pada yang ada banyak yang tanya begitu kan beda zaman. Dia menebus
orang-orang di zamannya Ya, begitu. ya. Iya. Sekarang kalian percaya nggak kalau misalkan Adam berdosa, lalu dosanya kita kena, namanya dosa turunan. Kalau kalian percaya, kenapa kalian nggak percaya kalau ada penebusan sekali untuk selamanya? Ya, kan juga Adam berdosa untuk dirinya sendiri tuh bahkan. Ya. Tapi kita masih percaya kita kena dosanya Adam. Nah, saat ini pun saya percaya penebusan Isa Al-Masih ketika itu disalib untuk menebus saya, bahkan generasi saya, bahkan sampai akhirnya sampai akhirnya ya Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi yang mau percaya maka dia telah diselamatkan. Oh, gara-gara itu ya, Bang. Jadi termotivasi untuk terima Yesus itu bukan karena paksaan ya? Bukan, dulu gini saya berpikir beragama aja udah cukup. Oh, Beragama gitu, dan saya merasa agama saya itu paling the best. sombong. Paling baik, beneran. Iya. Paling baik. Nah, lama-kelamaan saya baru sadar ternyata saya ini hanya orang yang beragama doang, tetapi nggak bertuhan. Agama tetapi nggak bertuhan, gimana tuh, Bang? Karena Agama banyak orang yang punya agama ya, yang ngaku beragama tapi tidak bertuhan. Ya. Tidak semua orang beragama bertuhan dalam arti begini. Kelakuannya, sifatnya, semuanya itu seperti menunjukkan agamanya yang bagus tetapi tidak ada kepribadian yang benar. Nah, kalau kita mengenal Tuhan yang benar atau Tuhan yang baik, maka kelakuan kita juga seperti itu. Ya, baik pribadi kita, perkataan kita, hati kita, semuanya mengarah kepada kebenaran. Nggak dikit-dikit menghina, mencaci, berpikir buruk, bahkan menyudutkan seseorang. Itu bukan perilaku orang yang bertuhan, begitu. Dan saya akhirnya ikut Isa Al-Masih. Ya. Saya akhirnya ikut Isa Al-Masih, saya dikatain murtadin tuh. Langsung dibilang murtadin gitu ya. Ya. Nah, karena saya anak santri. Santri ya? Iya dong. Wih, santri mana? Anak santri. Oke. Coba tes ya kan. Ya. Surat apa? Masih hafal saya. Oke. Surat apa nih ya? Lanjut. Saya bingung. Mau surat apa? Kamu pikirin deh ya. Nah, saya lanjutin dulu. Iya. Nah, karena saya anak santri, saya nggak langsung marah karena saya tahu apa arti kata murtadin itu. Oh. Nah, murtadin itu terbagi dari dua suku kata. Murtad dan din. Murtad artinya keluar atau meninggalkan. Din artinya agama. Diambil dari inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi Allah kecuali agama Islam. Jadinya saya merasa itu tidak salah, gitu ya. Itu tidak salah mereka mengatakan bahwasannya saya keluar meninggalkan agama. Ya. Karena saya ikut Isa Al-Masih. Saya ikut Isa Al-Masih bukan ikut agamanya. Saya ikut Isa Al-Masih karena saya mau selamat. Karena Isa Al-Masih lah juru selamat. Itu sendiri. Iya, pokoknya dia juru selamat. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menerangkan bahwa Isa Al-Masih turun bawa agama. Nggak ada sih memang. Nggak ada. Jadi kalau saya ikut Isa Al-Masih, ya tujuannya mau selamat. Karena Isa Al-Masih lah juru selamat. Begitu. Oke, teman-teman, mau sahabat Kristus mau selamat, ikut Yesus. Ya. Oke. Nah, terus gimana tuh, Bang? Setelah menerima Yesus, kan ada dari keluarga, dari pihak lain. Nah, itu penasaran nih sahabat Kristus nih, cara menanggapinya keluarga itu gimana tuh? Ya gini, tentunya semua keluarga pada menolak. Ya. Nggak mungkin setuju tiba-tiba begitu ya. Menolak, sampai sekarang pun masih ada penolakan. Tetapi saya tidak pernah ada rasa benci begitu ya. Saya tetap mengasihi begitu ya. Saya waktu itu baru-baru bertobat, saya langsung beritakan kabar baik ke keluarga. Berani, Bang. Wah, itu dia masalahnya. Itu namanya bukan bunuh diri ya. Tetapi gimana orang kalau lagi bertobat gitu ya, berkobar-kobar semangatnya,
langsung beritain aja, pokoknya Isa Al-Masih juru selamat, nggak ikut Isa Al-Masih kita pasti mati, gitu kan, nggak bakal masuk surga gitu. Ya ternyata ya saya pikir-pikir, ikut Isa Al-Masih atau percaya Isa Al-Masih ya itu tergantung yang namanya free will atau kehendak bebas. Mau dikasih tahu sampai sedemikian rupa, kalau hatinya belum terbuka, maka dia tidak akan bisa dia menerima. Nah, free will itu, kehendak bebas itulah yang nantinya menjadi alat penghakiman Tuhan kelak. Begitu. Jadi free will itu nggak bisa diintervensi Tuhan. Ya, jadi satu-satunya yang tidak bisa diintervensi Tuhan adalah free will, karena itu adalah alat penghakiman Tuhan kelak. Kalau free will bisa diintervensi Tuhan, maka dialognya pas di hari penghakiman tuh beda. Dialognya begini, David, kenapa kamu nggak percaya aku sebagai Tuhan? David bisa alasan, Tuhan kan nggak ada yang mustahil bagi engkau. Kenapa engkau tidak mengintervensi saja hatiku untuk percaya kepada bahwasannya engkau Tuhan? Begitu kan? Nah, berarti ada dialog itu. Nah, engkau punya alasan. Tetapi kalau sudah dibatasi Tuhan, ya bukan Tuhan nggak bisa ya, tapi Tuhan batasi. Ya, pokoknya kehendak bebas manusia tidak mau Tuhan ganggu gugat, karena itu adalah alat penghakiman kelak. Begitu. Alat penghakiman. Waduh. Bukan amal baik ya. Oke. Nggak ada ya. Okay. Nah, akhirnya saya merasa ya gimana ya, keluarga saya tuh akhirnya marah ya begitu, tapi saya merasa lega begitu ya, walaupun dimusuhi, Jangan nyampaikan lah ya, tapi lega udah sampaikan. Betul, lega dan saya merasa bahagia begitu. Saya merasa bahagia karena saya sudah memberitakan kebenaran. Walaupun orang itu tidak menerima, saya tetap bahagia, tidak tahu kenapa. Yang terpenting adalah bagaimana saya mau mengabarkan tentang Isa Al-Masih sebagai juru selamat. Nah, dulu saya juga sangat tertutup hati dan pikiran saya, seperti ada selubung yang menutupi saya, yang belum tersingkap gitu. Akhirnya setelah saya bertobat, saya belajar dan sebagainya, saya keluarinlah tuh buku, biar orang-orang yang belum terbuka selubungnya bisa tersingkap. Nah, judul buku saya Selubung yang Tersingkap. Ya itu tadi tuh. Apa? Nih. Oh, Iya kan, saya tahu. Pokoknya kalau Bang Fadil ngomong sih, ini saya cerna. Pokoknya saya resapi, ini bener gak dia ngomong. Saya kalau sama orang, Bang, mau dia itu pastor, mau dia itu Pak Haji, mau apa, satu, saya selalu megang handphone di Google, apa yang dia ngomong, selalu saya pemikiran saya kritis. Jadi kalau Bang Fadil ngomong nih, ya ini bakalan saya koreksi. Jadi akan saya buktikan saya akan buktikan kebenarannya. Gitu, nggak apa-apa Bang ya. Nggak apa-apa, tapi ini bukan promosi ya. Saya nggak ada promosi ya. Enggak nih, saya mau ngasih tahu kalau Bang Fadil ketemu harus belajar, harus dapat buku. Bang, ini kalau seandainya kita ngomong tentang ketuhanan, nah tiba-tiba kan orang-orang kan bilang nih, masa Tuhan lo mati sih? Nah itu cara penjelasan kita buat ngomong ke mereka itu gimana tuh Bang? Kan kita udah terima Yesus, Tuhan lo kan mati, nggak malu-maluin, masa Tuhannya maaf nih, sampai ke toilet, makan, kelaparan. Nah itu cara jawabnya kalau digituin sama orang-orang yang sudah yang belum terima Yesus gimana tuh Bang? Boleh Bang? Iya. Pertanyaannya langsung menohok ya, kenapa Tuhan mati? Ya kan? Itu kalau mati. Lah kalau mohon maaf nih, kalau Tuhan ngorok, ya kalau Isa Al-Masih ngorok, terus dia pasti akan nanya dong, kok Tuhan ngorok sih? Iya, panjang lagi emang ya. Panjang ya. Nah, jadi yang jelas ya, untuk menerangkan kepada orang yang bertanya, sahabat Kristus dan yang menyaksikan channel ini, ya, bahwasannya kita itu sebenarnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang pertama, yes, ya, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, ribuan tahun sebelum Isa datang atau Tuhan datang ke dunia, Tuhan telah mengutus para utusan-utusannya, yaitu nabi-nabinya. Namun gagal semua. Ya, dengan inisiatif Tuhan, akhirnya Tuhan turun ke dunia, nuzul menjadi manusia. Nah, harus digarisbawahi, nuzul menjelma menjadi
manusia. Kenapa? Karena sejak semula kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dengan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan turun ke dunia ya dengan rupanya. Rupanya apa? Ya kemanusiaannya. Ya, firman-Nya turun nujul menjadi manusia. Karena punya urusan dengan manusia. Kalau punya urusan sama yang lain ya berubahnya yang lain. Ya. Tetapi pasti ada pertanyaan lanjutan. Ada aja Ya. Mas emang. Kok bisa sih Tuhan jadi manusia? Ya. Nggak itu deh, nggak masuk akal, gitu kan? Tuhan itu kan tempatnya di sorga, mesti gitu. Iya. Kalau dia di sorga, terus dia turun ke dunia, berarti selama dia di dunia sorga kosong. Itu sangat mudah lagi buat jawabnya. Tuhan saya dulu Esa. Saya mengenal dengan segi jumlah yaitu 1. Nah, saya sekarang juga mengenal Tuhan saya Esa, ya. Esa di sini maksudnya adalah tidak terbatas, baik kuasanya, baik pengetahuannya, keberadaannya, semuanya, waktu, ya, tidak terbatas. tempatnya semua tidak terbatas. Maka saat itu juga Tuhan ada di bumi, saat itu juga Tuhan ada di sorga. Begitu ya. Jadi buat saya itu sangat mudah gitu ya. Terus kok bisa sih ya Tuhan nujul menjadi manusia? Begitu kan? Apalagi disebut anak. Emang ada Tuhan beranak? Nah, yang namanya pertanyaan mah selalu ada. Ya. Tapi itu juga lebih gampang jawabnya, Pit. Oke. Ya. Saya jadi belajar, makasih. Ya. Itu juga gampang jawabnya. Ya, saya kasih tahu ya. Tuhan nuzul menjadi manusia karena Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan nuzul dengan bentuk aslinya, maka dunia ini akan hancur. Tidak bisa menampung kemuliaan, keagungan, dan kebesaran Tuhan. Karena Tuhan begitu agung, begitu mulia. Ya, bumi ini nggak bisa menampung kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan datang dengan wujud manusia dengan supaya rupanya. Bisa ya benar-benar dirasakan lah ini. Betul. Iya. Nah, lagi pula kalau seandainya Tuhan kita dibilang anak begitu, itu kata bukan kata biologis, Bit. Ya. Kalau kata biologis kan berarti harus yang berarti memang anak yang harus dilahirkan gitu kan. Ya. Ini anak Allah gitu, anak Tuhan. Nah, kata anak yang disematkan pada Isa Al-Masih itu bukan kata biologis, tapi kata kiasan atau kata sematan aja. Bahwasannya dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi istilahnya begini, jika ada kata yang menggambarkan satu sama lain lebih dekat, ya, kata yang selain kata anaknya, apapun itu, lebih dari kata anak yang menggambarkan kedekatan satu sama lain, maka mungkin kata itu yang akan disematkan kepada Isa. Karena nggak ada ya udah jadi Karena anak. nggak ada, jadi anak. Karena hanya kata anak lah yang menggambarkan kedekatan antara satu dengan yang lain. Ya. Contoh begini, anak tangga, anak kunci. Ya, anak kunci. Bukan berarti tangga beranak, bukan berarti kunci beranak. Tetapi ya karena hubungan dia dekat begitu ya. Contoh, kan nggak mungkin kita minta tolong ambilin tolong minum saya di tangga urutan ketiga ya, yang di sebelah kanan, kepanjangan gitu kan. Jadi kita ngomongnya anak tangga, tolong ambilin minum saya tuh di anak tangga itu. Atau kuncinya banyak, oh coba cari tuh anak-anak kunci yang lain, enak. Jadi menggambarkan kata kiasan doang, bukan berarti kata biologis. Nah, David juga harus pintar jawab kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Di situ pun nanti dia akan tanya lagi. Nah, kalau orang yang terus bertanya, itu dia sedang dia tidak sedang mencari kebenaran. Kalau dia terus bertanya, berarti dia sedang mencari pembenaran. Jadi sampai akhirnya kamu udah nggak bisa jawab. Oke. Tapi kalau kita belajar bagaimana cara kita menjawab, mereka akan berhenti bertanya. Kenapa? Karena juga bingung. Dia mau tanya apa lagi, semua bisa dijawab. Gitu. Udah itu cuman
obrolan kita ya. Mantap, mantap. Sebenarnya mudah kalau seandainya kita benar-benar mempelajari si Bible, itu sih terjawab dengan jelas ya. Kalau Tuhan kalau datang kan di perjanjian lama juga waktu Musa ngeliat tuh, siapa yang melihat Tuhan akan hangus. Jadi emang harus Tuhan itu menjadi manusia supaya kita bisa lebih intim, lebih merasakan. Jadi Tuhan itu punya kasih yang luar biasa ya Bang ya, bisa untuk menjadi nujulullah ya, jadi manusia. Dan kalau seandainya Tuhan jadi manusia nggak ada yang mustahil ya, tapi kalau manusia jadi Tuhan itu lebih lucu lagi. Kalau manusia jadi Gitu, Tuhan iya. itu sableng tuh. Sableng tuh. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, suka-suka Tuhan dong. Iya. Suka-suka Tuhan. Mau jadi apa? Oke. Karena kita udah mau nyampe nih, nggak tahu nyampe mana. Kita cukup sampai di sini dulu kali ya teman-teman. Boleh nanya di deskripsi atau di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada yang mau nanya dengan Bang Fadil. Nanti akan aku sambungkan lagi. Dia punya channel loh, keren nama channelnya. Nama channelnya Fadil Mulia ya. Fadila Mulia TV. Ada TV. Fadila Mulia TV. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share menjadi berkat bagi semua orang. Oke, jangan pernah berhenti baca Bible, belajar Bible. Bible itu mengasihkan banget loh, bener banget. Di Bible kita bener-bener jelas terang benderang dan diakui. Misalkan ada nabi, nabinya itu dinubuatkan dan bernubuat. Jadi jelas lah ya kalau kita punya nabi dari Adam sampai ke perjanjian baru, Yesus itu selalu dinubuatkan. Nggak ada yang namanya nabi itu kucuk langsung ada tanpa ada nubuatan. Nah di Alkitab itu terang benderang, sahabat Kristus. Oke, kesaksian yang terakhir Bang Fadil tadi kan nantang tuh apa sih urat apa sih. Nah saya mau kasih apa ya, minta penjelasan yang lebih ini kan pakar ya, jadi lebih jelasnya lagi lah ya. Kan ada tuh Bang yang di Almeida, ikutilah jalan yang lurus ya. Baru di penggenapannya jalan yang lurus itu ada di Ajukruf. Nah, kalau tunjukilah jalan yang lurus di Al-Fatihah. Al-Fatihah Ayat yang ke-6. boleh dibacakan tuh. Nah, Ayat yang ke-6. ya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Nah, kalau itu kan baca biasa. Oke. Tapi kalau mau dilantunkan tilawatil, terus cakep tuh, Pit. Karena saya dulu tuh suka tilawah. Wow, saya nggak ngerti itu. Ya kan? Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu cuma satu ayat. Ya. Coba kalau dari atasnya sampai bawahnya tuh. Siapa? Masih lah. Wih, siapa Elger? Masih lah. Oke. Ya kan? Oke. Dan itu benar-benar di Ajukruf dijawab ya, jalan yang Di lurus itu ya. Azukruf kan di ayat ke-6 itu dijawab tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya. Nah, jawabannya ada di Az-Zukhruf ayat 61. Iya. Wa innahu la ilmu lisyati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Ya. Amin. Enggak usah pakai amin. Oh iya. Oke. Nah, Pas banget lagi nyampe. Terus di situ yang berarti bahwasannya Isa mengetahui hari kiamat dan jangan ragu akan hari kiamat dan ikutilah Isa Al-Masih. Oke, sekian teman-teman. Inilah jalan yang lurus Isa Al-Masih. Sebagai penutup, mungkin Bang Fadil punya pesan singkat untuk sahabat Kristus di luar sana. Apa nih? Ada pesan nggak? Pesan saya, Ya. kita semua harus fokus dalam bertuhan. Jangan neko-neko. Oke. Jangan fokus kepada agamamu. Siap. Karena orang yang beragama itu biasanya sukanya mengkotak-kotakan. Bener. Ya, menganggap dirinya paling benar. Iya, ngotak-kotakan. Tidak lagi mengasihi. Ya. Bahkan cenderung kita menganggap yang lain itu lebih rendah daripada Ini kita. keren banget saya dia. Aduh. Ya. Jadi kita harus bertuhan. Kalau kita bertuhan, maka yang ada dalam hati kita hanya kasih.
Entah itu agamanya apa, sukunya apa, pokoknya tugas kita mengasihi. Jangan berpikir kita mau menolong orang, nggak seiman, ngapain kita tolong. Nah, itu udah ciri-ciri orang beragama. Tapi kalau ciri-ciri orang bertuhan, apapun agamanya, apapun sukunya, maka kita harus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Bang. Sampai ini jangan lupa like, subscribe jangan lupa like, subscribe channel ini dan share menjadi berkat apa kayak omongannya Bang. Terakhir nanti saya edit. Oke, silakan Bang. Oke, sahabat Kristus, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar menjadi berkat untuk banyak jiwa-jiwa di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengatakan Tuhan Yesus. Bye.